wabarakatuh. Oke, di video sekarang mungkin dari judul aja udah sedikit aneh teman-teman ya, karena di sini saya akan ceritakan kok saya sampai bersyukur kena anxiety gitu teman-teman ya. Nah, kenapa seperti itu? Oke, jadi saya akan jelaskan semuanya di sini ya. Jadi video sebelumnya udah saya bahas berapa banyak duit yang udah saya keluarkan selama sakit anxiety, sampai pada akhirnya di titik sekarang saya sangat bersyukur kena anxiety teman-teman ya. Oke, jadi perlu disclaimer lagi ya teman-teman ya, bahwa ketika saya berani bilang seperti ini karena saya udah malah sembuh teman-teman ya, makanya saya berani bilang bahwa saya sangat bersyukur kena anxiety. Kenapa seperti itu? Karena memang pada awalnya anxiety itu penyakit yang belum saya pernah rasakan selama hidup 23 tahun. Nah, saya baru kena anxiety mungkin itu yang paling parah, karena biayanya pun yang pertama biaya paling mahal, perasaan paling gila teman-teman ya, kena 1000 sensasi kalau lebaynya. Tapi walaupun seperti itu, pada akhirnya alhamdulillah sembuh, walaupun emang perjalanannya panjang, juga menghabiskan beberapa duit teman-teman ya, bukan beberapa sih sebenarnya, banyak duit. Dan pada akhirnya saya sembuh dan saya bisa berkata saya bersyukur kena anxiety. Karena alasan yang pertama itu, kalau misalkan diceritain ya, setelah saya kena anxiety, hati saya itu setelah sembuh lalu bisa berpikir bahwa Tuhan itu sangat sangat sayang sama saya teman-teman ya. Jadi saya ngerasa Tuhan tuh begitu sayang sama saya, sehingga Tuhan pengen ngerubah pola hidup saya jadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Jadi kedepannya itu saya bisa mungkin hidup lebih panjang karena sehat teman-teman ya. Makanya saya dikasih anxiety, karena setelah saya kenal anxiety itu saya jadi tahu bagaimana pola hidup yang baik, pola makan yang baik, pola pikir yang baik. Saya jadi tahu teman-teman ya. Jadi nggak semuanya anxiety itu buruk ketika kamu udah sembuh. Kamu pasti ngerasain lah. Saya bersyukur banget kena anxiety. Jadi gini, kamu itu bersyukur kena anxiety yang penyakitnya itu cuma main di pikiran teman-teman ya. Ya kalau misalkan parah-parahnya sampai di fisik. Ya coba kalau kamu dikasih penyakit amit-amit ya, yang berat di fisik, contoh amit-amit dikasih penyakit jantung atau apa, itu kan udah maksudnya udah ada keterbatasan teman-teman ya. Nah kayak gitu. Nah kalau misalkan masalah anxiety itu masih bisa disembuhkan teman-temannya, walaupun emang prosesnya seperti itu ya. Nah jadi setelah itu juga manfaat buat saya yang saya rasakan setelah kena anxiety itu, jadi bukan saya yang bilang teman-teman, tapi doi bilang, teman-teman bilang, karena lihat saya itu jadi lebih dewasa lagi buat menyikapi suatu hal teman-teman ya. Nah itu nggak tahu kenapa, mungkin sebelum saya kena anxiety itu saya selalu seenaknya hidup teman-teman ya. Kalau misalkan saya jujur di sini, pola hidup saya itu buruk banget sebelum kena anxiety. Sebelum kena anxiety pola hidup buruk banget, seperti begadang teman-teman. Tapi begadang itu bukan cuma begadang, tapi ada hal lain yang sedikit menyimpang teman-teman ya. Bukan berarti saya pergaulan seks bebas atau apa, tapi ya kayak gitu teman-teman ya. Jadi tahulah kalian circle mahasiswa, kalau misalkan lagi begadang terus nongkrong itu pasti ngapain sih ya. Nah itu sebelum kena anxiety saya seperti itu teman-teman ya. Terus juga ini saya jujur teman-teman ya, saya jujur sebelum kena anxiety juga masalah sholat teman-teman ya. Sholat itu bolong-bolong, bahkan pernah sehari saya nggak sholat teman-teman ya. Ini saya jujur teman-teman ya, saya jujur, bukan masalah aib lagi, tapi semoga ini bisa jadi motivasi buat kalian teman-teman ya, agar kalian tahu anxiety nggak sama aja buruk ya. Nah sebelum kena anxiety, tongkrongan saya itu, circle saya itu kurang sehat teman-teman ya, karena ya seperti itu tadi. Yang kedua, saya sering meninggalkan kewajiban saya teman-teman ya, jadi sholat bolong-bolong, bahkan puasa, waktu saat bulan puasa saat itu teman-teman ya saya pernah saya batal teman-teman ya, dan sengaja ya, karena ya itu circle saya itu kurang sehat teman-teman ya. Ini bukan aib lagi, tapi saya sengaja ceritain buat kalian ya. Nah itu, terus apalagi ya, masalah makan ya. Makan itu udah seenaknya saya makan teman-teman ya. Jadi
setelah saya nemu sedikit lapar, itu makannya udah berlebihan. Jadi pengen makan apapun saya makan, padahal belum waktunya makan, maksudnya udah berlebihan. Makan tuh berlebihan banget. Seenaknya teman-teman ya, pengen ini makan, ini makan, ini makan, ini makan. Sampai begah lambung, muntah pun sering teman-teman karena kebanyakan makan. Ya, nah itu sebelum kena anxiety. Pokoknya apa ya? Terus juga menyikapi satu hal itu selalu dengan ambisius, egois, terus juga selalu pakai pikiran, apa-apa pakai pikiran teman-teman ya, selalu dipikirin apa-apa tuh. Jadi peran hati pada saat itu tuh belum ada, padahal nggak semuanya pakai pikiran. Terkadang kita juga perlu hati untuk mengambil keputusan, karena hati lebih tulus daripada pikiran menurut saya teman-teman ya. Nah itu sebelum kena anxiety. Nah setelah kena anxiety teman-teman ya, saya merasakan apa ya, jauh lebih beda dari sebelumnya. Terus juga banyak teman saya yang bilang sama saya, kok jadi seperti ini, jadi gini gitu teman-teman. Yang pertama, saya berhasil meninggalkan circle yang kurang sehat itu teman-teman ya. Terus juga mungkin sekarang teman-teman saya yang di circle itu udah mulai nggak intens kumpulnya teman-teman ya, karena ya yang pertama sekarang kan PPKM, terus yang kedua juga kita udah wisuda, terus mereka udah pada pulang kampung teman-teman ya, udah istilahnya udah ya udahlah gitu kan ya. Itu yang pertama, saya berhasil meninggalkan circle yang kurang sehat itu teman-teman ya. Coba kalau misalkan saya nggak dikasih teguran sama Tuhan, jadi saya masih di dalam circle yang seperti itu, mungkin kedepannya saya akan apa ya, kurang baik teman-teman ya, karena yaitu kurang sehat tadi teman-teman ya. Lalu yang kedua, setelah saya kena anxiety, pola makan saya jadi sehat ya. Pokoknya jauh lah, dulu itu segala dimakan ya, sampai-sampai teman saya kaget kalau sekali saya makan itu banyak banget, dan yang insan-insan mie kayak gitu kan ya teman-teman ya, itu banyak banget. Bahkan kita pernah makan bareng, semua teman saya udah makan, saya masih nambah, masih makan. Nah itu semua pada heran. Nah setelah saya kena anxiety teman-teman ya, saya jadi tahu bagaimana pola makan yang baik itu di mana. Ya ini poin yang paling penting dalam hidup saya. Ya itu yang kedua, pola hidup, pola makan. Terus juga saya setelah kena anxiety juga, ini kan anxiety sangat berkesinambungan dengan begadang. Dalam artian ketika kita begadang itu esok harinya kemungkinan besar kita akan kumat. Ya, nah makanya waktu saya kena anxiety itu sering begadang. Setelah kena anxiety, begadang adalah musuh saya. Karena saya nggak suka kalau waktu itu begadang tuh rasanya tuh keren teman-teman ya. Jadi tidur pas dan awal, ini jujur ya, nongkrong keluar pergi dari rumah itu udah isya pergi, terus jam 4 subuh adzan awal baru pulang, baru tidur. Nah itu circle saya itu seperti itu sebelum kena anxiety teman-teman. Tapi setelah kena anxiety dan sembuh, itu saya semuanya hindari, benar-benar hindari, dan berhasil. Ya itu yang saya buat, yang buat saya senang tuh di situ teman-teman ya. Jadi tidur itu jam 10-an maksimal teman-teman ya. Terus kadang jam 9 udah tidur ya. Kadang kalau misalkan susah tidur itu bukannya malah ngopi ngerokok nongkrong di luar, enggak, tapi lebih ke dengerin ceramah. Sweet banget kan. Nah kayak gitu teman-teman ya. Terus juga di sisi lain, alhamdulillah setelah saya sembuh anxiety, saya bisa sharing dengan kalian yang dimana menurut kalian itu, ini menurut kalian ya, yang setelah saya riset di WhatsApp ngebantu katanya teman-teman ya. Karena saya selagi saya ada waktu pasti saya ngebantu kalian di WhatsApp. Kan saya juga sering nanyain apakah kalau misalkan chatting nih, apakah mau di chat atau VM atau telepon, saya bersedia teman-teman ya, dan saya bersedia, dan dampaknya mereka berterima kasih banyak sama saya teman-teman. Dan saya juga nggak nyangka sama sekali teman-teman ya, saya bisa ngebantu banyak orang teman-teman ya, nggak nyangka sama sekali. Coba kalau misalkan saya nggak kena anxiety, terus saya nggak punya pengalaman masalah anxiety, saya mau ngebantu kalian pakai cara apa ya. Nah saya setelah kena anxiety, saya juga nggak nyangka, pokoknya banyak banget yang komen di YouTube saya juga, terima kasih. Terus juga banyak yang ngedoain saya teman-teman ya. Saya juga nggak lepas ngedoain kalian, kita sama-sama ngedoain teman-teman, walaupun kita nggak pernah ketemu langsung, tapi doa paling kuat teman-teman ya. Nah seperti itu. Jadi di sini saya sangat bersyukur walaupun perjuangannya begitu panjang dan menghabiskan duit tentunya, tapi pada akhirnya saya sembuh, alhamdulillah teman-teman ya. Juga perlu digarisbawahi bahwa anxiety itu kesembuhannya udah menjadi suatu kepastian. Minta bukti, saya buktinya teman-teman ya. Ini saya bukan calon mantan anxiety teman-teman ya.
akhirnya kamu lihat saya di sini gimana? Ya kan kalau orang anxiety itu murung, terus kalau ngobrol tuh kayak gini nih, dia nggak pede aja kayak gini. Terus kalau misalkan jalan tuh udah nggak semangat karena dia ngerasain gempa supaya santai-santai saya ngerasain teman-teman ya. Tapi pada akhirnya kamu sembuh, ya amin. Oke, jadi itu yang membuat saya bersyukur karena anxiety, ya. Nah, kamu juga bisa bilang seperti ini, kamu juga bisa ngerasain seperti ini setelah kamu ngerasa sembuh kemudian hari. Mudah-mudahan secepatnya, ya. Amin. Oke, jadi kayak gitu teman-teman ya buat videonya. Jadi nggak selamanya anxiety buruk loh. Ya, ini juga anxiety itu perubahan hidup yang paling baik. Ya, jangan jangan mulu-mulu, jangan suzon mulu. Pasti di balik keterpurukan ini ada suatu kebahagiaan yang luar biasa. Ya, seperti itu teman-teman videonya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau misalkan ada kata-kata yang gak enak, saya mohon maaf karena saya pun masih belajar, masih butuh banyak ilmu dari kalian teman-teman ya. Mungkin kalian pengalaman kalian lebih jauh ya. Nah, makanya kita saling berbagi lah istilahnya ya. Nah, seperti itu videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.